Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Sulistiawati, dan dalam video singkat ini saya akan menjelaskan mengenai menyusun peta pengetahuan dan keterampilan. Selama perjalanan saya dalam dunia literasi telah menjadi sebuah eksplorasi mendalam yang tidak hanya membentuk cara saya membaca dan juga menulis, tetapi mempengaruhi cara saya memahami serta berinteraksi dengan informasi di sekitar saya. Dari saat pertama kali saya memegang buku cerita hingga pengalaman reflektif di kelas, setiap tahap telah membentuk cara saya memahami dan menerapkan literasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut merupakan kisah perjalanan saya yang kaya warna dan dalam mengeksplorasi dunia literasi. Cerita saya dimulai pada saat saya duduk di sekolah dasar, di mana ketertarikan saya terhadap membaca dan menulis mulai berkembang. Buku cerita bergambar pertama saya memicu imajinasi saya dan mengajarkan saya tentang kekuatan kata-kata dalam membangun cerita. Saya memahami bagaimana teks dapat mengantarkan kita ke tempat-tempat baru dan bagaimana menulis dapat digunakan untuk mengekspresikan ide serta juga emosi. Para guru yang berdedikasi memainkan peran penting dalam membantu saya mengasah keterampilan dasar tersebut, membangun dasar yang kokoh untuk perkembangan selanjutnya. Saat melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, saya mulai menyadari pentingnya literasi yang lebih mendalam, seperti mulai dari buku-buku akademis, artikel penelitian, dan diskusi kelas membuka wawasan saya tentang berbagai teori dan konsep, memperluas pengetahuan saya. Saya belajar bagaimana mengevaluasi informasi secara kritis, menghubungkan teori dengan praktik, serta menyusun argumen secara efektif. Proses ini tidak hanya memperdalam pemahaman saya, tetapi juga mengasah keterampilan analisis saya. Selama praktik pengalaman lapangan atau PPL di SD Kristen Karis, saya mendapatkan kesempatan untuk menerapkan pengetahuan literasi saya dalam konteks nyata. Mengajar dan berinteraksi dengan siswa memberikan saya wawasan baru tentang cara menyesuaikan literasi dengan berbagai kebutuhan dan latar belakang mereka. Saya menggunakan berbagai metode pembelajaran literasi dengan menghubungkan lingkungan sekitar sekolah, termasuk pemilihan teks yang relevan dan penerapan strategi pembelajaran yang inovatif. Pengalaman ini mengajarkan saya cara menyesuaikan materi dengan kebutuhan siswa, serta pentingnya memberikan umpan balik yang konstruktif. PPL juga mengajarkan saya cara menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan literasi siswa. Refleksi atas pengalaman ini mengungkapkan bahwa literasi lebih dari sekedar membaca dan juga menulis, tetapi mencakup kemampuan untuk beradaptasi, berinovasi, dan juga berkolaborasi. Proses pembelajaran literasi yang saya jalani telah mempersiapkan saya untuk menjadi seorang guru yang tidak hanya mahir dalam mengajarkan keterampilan literasi, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan juga inspiratif. Setiap pengalaman, baik tantangan maupun keberhasilan, telah memperkaya perjalanan literasi saya. Berikut merupakan dokumentasi selama saya menggunakan metode pembelajaran literasi. Pada tahap pertama yaitu terdapat pembimbingan. Yang kedua, bagaimana cara mereka menceritakan cerita rakyat kepada teman sebaya ataupun adik tingkat. Dan yang ketiga, terdapat diskusi. Dan keempat, terdapat pengawasan atau yang bisa disebut sebagai evaluasi. Perjalanan literasi saya adalah sebuah narasi yang terus berkembang. Dari masa kanak-kanak hingga sekarang, saya telah menyadari bahwa literasi lebih dari sekedar menguasai keterampilan membaca dan juga menulis, tetapi juga melibatkan penggunaan keterampilan tersebut untuk mengeksplorasi dan memahami dunia. Sebagai calon guru, saya berkomitmen untuk melanjutkan perjalanan ini, menyebarkan kecintaan terhadap literasi kepada siswa-siswa saya, dan membantu mereka mengembangkan keterampilan yang akan membuka peluang bagi masa depan mereka. Sekian penjelasan saya tentang menyusun peta pengetahuan dan juga keterampilan melalui metode pembelajaran literasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.